yang waktu dulu ngatain ya sekarang sering beli baju saya. Waduh, baju pakai. Water pakmen itu ya. Ya, yang emang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sakadai Ngobrol, Ju Ngobrol. Kali ini saya kedatangan temannya teman saya. Dia tuh orangnya inspiratif lah. Udah rajin, punya usaha sendiri, jago melukis, semua deh. Pokoknya hebat deh. Kalau teman-teman pengen tahu, pantengin terus ya. Nih kita langsung panggil aja Bung Cawing, Bung Fatah, masuk dong. Saya hello dulu dong. Sehat Bung Cawing. Sehat dong. Bung Fatah sehat. Halo guys. Silakan duduk. Ini kan teman-teman, kalau buat Bung Cawing udah pada kenal kali ya. Hanya separuh kali ya. Mungkin hanya sebagian ya. Baru muncul gitu. Baru muncul. Ini sama Bung Fatah ini bisa dipanggil Bung Cawing ya, Bung Cawing. Kalau ini kenalin dong. Ini soalnya ini yang spesial ini. Kalau ini enggak ya. Ini yang spesial. Kenalin dong Bang. Siapa namanya Bang? Pakai gas nggak ini? Terserah deh, pakai gas, pakai kompor, pakai apa LPG terserah Bang Fatah deh. Perkenalan dulu dong. Halo, nama saya Fatah Ramadan. Iya. Biasa dipanggil? Fatah aja. Oh, biasa dipanggil Bang Fatah ya. Oke. Asalnya di mana nih Bang Fatah nih asalnya nih? Asal saya dari Siruang. Dari mana tuh Bang? Caringin. Oh, daerah Caringin ya. Dari dekat wisata lah, di situ banyak wisata pantai, gorengan itu. Waduh. Gitu ya. Waduh. Wah, teman-teman yang suka main gitu kan, kenal sama Bang Fatah, sapa aja di jalan. Orangnya ramah kok, gak bakal sombong ini. Iya. Asal dari Caringin ya Bang Fatah ya. Iya, Oke, dan Caringin. Ini makasih loh teman-teman Bang Fatah malam-malam nih kesini ke Sodong ya, nyempetin dari Caringin ke Sodong itu lumayan jauh. Saya juga terima kasih lah buat Bang Fatah udah mampir di channel Sakadai Ngobrol gitu nih. Saya dengar kan sebelumnya dari Bang Cawin bilang nih, orang itu Bang Fatah kreatif ya. Wah, jangan gitu ya. Udah kreatif Kreatif di masa sulit. Kreatif di masa sulit ya. Iya. Ini dong, Bang Fatah kan katanya dengar jago melukis nih. Ya, jago apa jago banget apa jago enggak apa biasa aja nih? Biasa aja. Bercanda Bang. Bang Fatah nih sedikit bisa melukis ya. Ada samping bisa melukis juga, Bang Fatah juga punya usaha sendiri ya Bang Cawing ya. Betul. Selain kerja, Bang Fatah juga punya usaha sendiri nih. Kita kan pengen dengar cerita langsung dari Bang Fatah ya, dari dia kerja sambil usaha, dari apa inspirasi melukisan, dari apa kita langsung aja nih dengerin Bang Fatah usaha apa, terus sambil kerja kayak gimana, lukisannya kayak gimana. Kita yang pengen tahu tuh Bang Cawing dari pekerjaannya dulu dong, Pekerjaan jadi kurir. Ya maksudnya apa sambil kerja, selain kerja gitu. Ya, kan Kegiatan lah. Kegiatan yang lain gitu ya. pertama itu pas kerja kan. Udah pulang kerja, terus waktu luang banyak kan. Soalnya kan di tempat kerjaan saya kan waktu luang kan banyak banget. Peluangnya banyak ya. Misalkan beres tuh jam 3, terus jam 3 sampai jam 6 tuh mau diapain waktu kan. Si waktu kosong itu. Ya udahlah, pikir-pikir ya udahlah bikin kaos sendiri, dibantu sama Teman teman juga saya. ya? Teman kan punya teman produksi lagi, kayak gini pas nongkrong biasa kayak gini nongkrongnya. Ya teman saya kan punya produksi nih, kamu kan udah punya brand sendiri. Ya udahlah lanjutin lagi. Ya dari situ saya juga mikir-mikir dong. Iya. Gimana caranya harus kaos ini laku. Nge-handle sendiri kaos kayak gitu ya. Soalnya kan sendiri ya, desain sendiri, apa sendiri. Oh, semua itu sendiri ya? Waduh. Bang Cawing bisa nggak bikin konsep kayak gitu? Waduh, saya belum tentu gitu. Belum tentu bisa ya. Kalau Bang Cawing belum tentu bisa, teman saya juga salut sih buat Bang Fatah ya. Maksudnya soal itu Bang Cawing sambil kerja manfaatkan waktu luang kerja itu buat usaha bikin kaos sendiri, maksudnya brand sendiri gitu, dari desain mungkin brandnya itu kayak gimana, penjualannya kayak gimana. Saya juga salut sih buat anak muda segini kan, biasanya kalau anak muda Bang Cawing taunya main-main aja. Betul. Benar. Jadi gimana? Sangat dipatut kita contoh gitu. Iya. Pertama bisa ngebagi waktu, jadi nggak waktu yang kita dapat tidak terbuang sia-sia gitu kan. Iya, Kita bisa memanfaatkan waktu kosong. Kayak contoh kan daripada kita ugal-ugalan, minta
uang ke orang tua buat nggak jelas gitu. Lebih baik kayak Mas Patah gitu kan, membuat lukisan sendiri gitu kan, terus ingin mendapatkan hasil yang uang sendiri kayak gimana gitu kan, yang bagus gitu kan, itu patut contoh juga gitu buat kita. Uang tambahan dari usaha sendiri gitu Bang. Betul. Iya, ini juga kan apa namanya, kita juga di sini juga Bang Cawin juga teman-temannya kalau tahu dia sambil kerja juga ya. Teman-teman di sini juga ada yang beberapa kerja tapi mau ada kegiatan bikin channel kecil-kecilan kayak gini Bang Fatah nih ya. Tolong dibantu ya Bang Fatah ya. Siap. Kita saling dulu. Kalau apa namanya Bang Fatah punya kaos sendiri ya, punya intinya brand sendiri lah hasil karyanya gitu ya. Kita boleh dilihatin dong mana sih contoh kaosnya gitu. Takut teman-teman ada yang mau mesen atau mau lihat gitu Bang Fatah nih. Waduh. Ini kayak gini udah berapa bulan nih Bang Fatah nih? Saya bangun brand sendiri dari 2017. Udah hampir 4 tahun. Mau 5 tahun. Ya jangan kayak gitulah. Ini kan apa namanya juga kita usaha ya Bang Fatah ya. Harus tetap semangat gitu. Dari 2017 kalau teman-teman bayangin bikin brand sendiri, bikin konsepnya kayak gimana. Ini coba dilihatin Bang Fatah ke teman-teman. Dia nggak ada sosok buat menyerah gitu. Iya benar. Ini contoh kaos polos ya. Kaos ada nama brand ya, Sky Club. Sky Club ya namanya buat Sky Club. Terus kalau teman-teman pengen pesan atau gimana dong caranya Bang Fatah nih? Kasih tahu dong. Langsung ke Instagram aja. Instagram. Bootskay. Bootskay ya. Nanti ada nomor WA-nya di sini. Oh, nah ada nomor WA-nya juga ya, Bang Fatah. Nomor WA nanti deskripsinya juga di link, ada kok banyak teman. Terus ini Bang Fatah, kalau buat model kan ini kan polos kayak gini. Kalau teman-teman ada yang mau mesen nih, modelnya saya mau Bang Fatah modelnya kayak gimana? Bisa nggak Bang Fatah? Bisa. Modelnya. Mau apa, tinggal kirim gambar. Iya. Nanti saya diproduksi langsung. Ya. Ya teman-teman, nanti ya kata Bang Fatah bilang nih, ini nama tokonya ya, nama brandnya juga Bootskay Club ya. Terus kalau teman-teman mau mesen, langsung kepoin Instagramnya, nomornya juga nanti ada. Terus udah gitu, kalau buat model bisa bikin, terserah kalian ya, bisa nanti dibikinin. Ya, pokoknya jangan lupa dong, beli dong, jangan cuma nonton doang ya. Beli harus beli. Saya lihat dari itunya kayak ada yang lucu itu. Apa lagi? Bingkisan-bingkisannya. Apa nih bingkisan? Oh ya bingkisannya ya. Oh ini plastik. Tapi ini bingkisan sendiri nih. Ini plastik sendiri, bikin sendiri. Lihat teman-teman Bang Cawin lihat ini. Ya nih. Lihat nih. Lihat Bootskay Clothing Claim. Bayangin teman-teman. Silakan kontak batin. Silakan kontak batin. Di ininya udah ada ini ya. Nomor WA sama IG ya. Itu IG di buat sini. teman-teman nih kalau misalkan pengen cepat nih bisa lihat di sini tuh kan udah ada Bootskay ya sama nomor WA-nya langsung silakan Kepoin ya. Ya kepoin. Lagi promo sekarang. Lagi promo juga. Ini teman-teman bayangin ya, brandnya mikirin sendiri Bang Fatah dari 2017 loh. Bahkan konsep plastiknya juga bikin sendiri. Ada label juga di sini ya. Ada label juga. Ada label juga. Bukan kita dari kaos cuma disabot sudah. Di sini ada labelnya. Label nih di sini. Oh, ini asli ya. Ini asli nih labelnya. Asli tuh, lihat tuh. Ini bukan abal-abal ya. Bukan abal-abal ya. Udah kayak gini ya. Ada labelnya. Udah ada label, udah paten lah. Soalnya kan kalau yang lain cuma sablon kan ini ada labelnya. Kalau buat harga jamin lah, pokoknya kepoin aja ya, kepoin aja. Harga, kepoin. Silakan ya ke Bang Fatah ya, Mas Fatah ya, kepoin. Pokoknya teman-teman, gini loh, saya juga salut Bang Cawin Bang Fatah ya. Nggak nyerah gitu dari 2017 loh. Dari 2017. Waktu yang lama ya Anda ya. Yang lama. Waduh. Mikirin sendiri konsepnya kayak gimana, ininya kayak gimana. Waduh, saya dari produksi orang-orang yang harus. Nih, saya mau nanya satu hal sama Bang Fatah gitu. Pernah sih berpikiran mau nyerah gitu kan? Dalam artian pemasaran terus waduh udahlah saya mau nyerah gitu, dalam pemasaran saya agak kurang ini. Ada nggak sih di benak pikiran Anda gitu mau nyerah gitu kan dalam dari usaha ini ya, baju ini. Kalau misalkan kita ngejual brand-brand udah terkenal, kayak yang udah tahu lah ya, itu kan gampang tuh. Benar. Kalau misalkan beli kaos ini, itu kaosnya ada yang pakai artis kan. Kalau kita sendiri kan brandnya dari diri sendiri kan, misalkan ya. Kalau misalkan nanya itu apa brand Bootskay kan? Apa? Bagusannya kan? Beda sama kayak baju yang dari merek-merek udah terkenal kayak artis gitu ya, cepet ya. Makanya gini.
kan ya. Ini apa sih Butske kan? Ya. Kalau Butske itu dari pertama saya waktu kecil. Sejarahnya ya. Butske gitu kan. Pertama saya waktu kecil suka band. Waduh, anak band juga nih. Tapi ini Bang Fatah nih, kalau teman-teman tahu ya, anak band tapi dia nggak ngerokok loh. Nggak ngerokok lah dia tuh. Kalau buat kita Bang Cawin ini energi ya. Energi Bang Fatah. Cuman kopi aja. Iya, kalau buat kita nih apalagi Bang Kobar. Waduh, kayak kereta api. Bercanda Bang Kobar, bercanda. Bang Kobar berhubung lagi keluar nih, makanya kita ngomong ini nih buat kita nih, aduh salah satu Bang Fatah ya, energi ini tuh. Silakan lanjutkan gimana sih kepikiran buat bikin brand Botske gitu kan. Apa arti dari Botske gitu kan sampai sempat Botske aja kan tadi anak band katanya sempat mogok gitu kan. Dulu kan pas ulang tahun, kebetulan tuh pas ulang tahun kebikin nama ininya soalnya kata teman daripada sebelumnya kan jualan baju, baju merek-merek kayak 3 Second, kayak bagus-bagus kan. Berarti Anda pernah memasarkan brand orang lah. Satu teman mending brand sendiri aja katanya. Waduh, ide bagus, apa sih namanya? Sedangkan saya udah pikir-pikir sampai di jalan ya, apa ya? Boots apa ya? Kesukaan saya, kesukaan musik saya sama nama panggilan saya. Terus misalkan kan ada band dari Jakarta kalau nggak salah ini ya, namanya Monkey Boot. Ada Monkey Boot. Itu genre ska reggae. Monkey Boot, saya ambil bootsnya. Kalau kayaknya itu nama panggil saya waktu kecil di Pagelaran. Saya sih dari Pagelaran, asli Pagelaran. Saya di Pagelaran. Besar di Siruang. Besar di daerah Caringin ya. Besar di Siruang. Ya udah bikin sendiri. Gimana nih kita bikinnya? Punya teman di Bandung. Punya teman di Bandung. Ya udahlah ke Bandung aja kita nyari produksi. Ya udahlah itu. Cuti 3 hari kerja. Buat bela-belain kayak gini ya. Misalkan saya mau cuti, mau kemana? Enggak, libur aja gitu kan. Ternyata berangkat ke Bandung. Itu terima kasih sama ada yang sering bantu ya pas dari awal. Ricky, namanya Ricky. Gun, Hakim. Itu buat sahabat-sahabat yang udah ngebantu Bang Fatah ya. Dari awal. Pokoknya dia ngebantu produksi, ngebantu desain, sama ngebantu perjalanan juga, soalnya kan dia punya transportasi kan. Ya udah dari situ 2017 kita bikin 6 losin. Dari 6 losin kan satu desain tuh. Satu desain satu losin. Jadi 6 desain kan. Sold out. Waduh. Sold out. Alhamdulillah ya. Sold out. Soalnya teman ke teman. Penjualnya ke teman-teman, soalnya kita belum online kan. Belum peka ke online, ke teman dari Labuan, dari Pagelaran apalagi itu. Terus dari 2017 tuh rehat dulu lagi. 2017 itu nggak produksi lagi 2018. Ini bajunya nih. Ini Bang Cawin. Waduh, bukan apa-apa ini Bang Cawin. Dia mau cash. Saya masih di bawah pimpinan dia waktu kerja ya. Waduh. Kebetulan dia tanya, Win mau nyobain brand saya enggak? Saya kan coba saya lihat, kata saya kan boleh nih, kata saya kan langsung suka nih kan. Udah katanya saya jadi, berapa harganya gini ya? Sekian gitu ya. Udahlah jadi, nyaman sih sampai udah mau 2 tahun ya. Bayangin teman-teman ya, udah hampir 2 tahun tapi kualitas masih bagus loh. Nih buat teman-teman, apa sih ini kan di sini nama-nama apa Bre? Nama-nama logo agama gitu kan. Bukan di sini bisa disimpulkan toleransi gitu ya. Toleransi iya emang. Jadi itu semua agama baik. Iya, yang enggak baik itu orangnya. Iya benar, yang enggak baik itu orangnya. Kadang jangan disalahin agamanya, orangnya yang disalahin. Kadang orang inspiratif sekali. Benar teman-teman, benar kata Bang Fatah. Kadang-kadang orang tuh nyari agama, yang salah itu Bang Fatah bukan agamanya ya, tapi orangnya itu. Orang yang salah. Semua agama baik ya Bang. Baik. Ya maaf ya, sampingan kita maaf agama. Bukannya ya. Bukan ahli agama ya, tapi nanti buat member Sakadaek nanti ada diskon dari Bang Fatah ya, cepet-cepet ya. Kalau mau nih buat member. Ya buat teman-teman juga silakan ya. Tuh bayangin Bang Cawin beli udah hampir 2 tahun masih awet sampai sekarang. Ini juga Bang Gumet sama masih hasil produksi. Ya, ini juga Bang Fatah. Dulu saya bukan beli, dikasih kenang-kenangan. Waduh. Kenang-kenangan ini satu paket ya Bang Cawin ya. Waduh.
saya undang Mas Pata ke sini, saya pakai brandnya dong. Masa Iya, enggak? iya, benar, Ini iya, kan? benar. Lihat tuh, ini juga udah mau setahun, ini 2 tahun, lihat masih nggak ada tuh ya, walaupun ya kita orang kampung gitu kan, nyucinya kalau sendiri, tapi masih aman lah, masih aman lah, banyak oke, berkualitas lah. Itu perjalanan dari 2020 pas corona dimulai. Pas corona dimulai, udah hampir 4 pusing gitu ya. Kemana lagi Iya. kan nyari waktu luang kan banyak banget benar, kan, benar, kerja sore pulang terus kadang nge-main HP kan pusing tuh. Main Itu HP mulu, terus. itu mulu. Iya, Sosmed benar. mulu. Sosmed. Aduh, lihat TikTok, waduh. Takut hal menyimpang. Sugiono. Takut kita lihat cewek-cewek traveling kan. Iya, Aduh. waduh, saya juga mau kata. Teringat kata Patrick. Apa tuh? Tetap mengocok kawan. Ya teman-teman, Bang Fatah kalau lihat TikTok ingat kata Patrick, tetap mengocok kawan. Aduh, oke deh. Aduh, Bang Cawin, saya sendiri tersanjung gitu sama Bang Fatah ya. Serius sudah saya tersanjung. Maksud tersanjung itu dia mulai brand dari 2017 ya, sendiri maksudnya Bang Cawin nggak menyerah sampai sekarang gitu. Itu ya itu saya salut teman-teman. Semoga aja Bang Cawin buat teman-teman, saya pribadi gitu Bang Fatah ya, saya pribadi buat kita kan di sini channel masih kecil Bang Fatah ya. Saya juga kadang redup gitu Bang Fatah, nggak semangat. Saya sangat syukur sekali nih Bang Fatah udah hadir ke sini. Saya sampai termotivasi gitu Bang Fatah. Maksud termotivasi ngegeber semangat saya lagi gitu. Makasih banget ya Bang Fatah. Jadi teman-teman jangan mudah Menyerah lah, Tetap konsisten. Iya, konsisten. Tetap semangat. Iya. Karena menuju sukses itu nggak mudah, Iya, gitu kan? Pasti banyak rintangan untuk gagal. Jadi kalau kebanyakan orang yang nggak suksesnya itu karena itu sulit buat cara dia ketika gagal dia menyerah gitu ya. Padahal gitu kan. kalau kedepannya nggak tahu kita sukses Iya, gitu kan. Iya. Padahal kalau kedepannya kita nggak tahu jatuh lagi. Aduh, bangun lagi jatuh. Terus nih, Bang Cawin kan tadi udah promo brand apa namanya kaosnya juga. Dengar-dengar Bang Fatah juga jago melukis nih Bang Cawin. Kebetulan Ada. Coba nih, bukan cooking ya, bukan jago ya. Bukan jago, oke. Saya nggak bisa gambar pemandangan. Iya. Ditambah lagi saya jelek tulisannya. Ya udah saya gambar-gambar apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar kan. Terus ini coba lihat dong contohnya satu apa nih Bang? Yang mana? Yang ini dong, yang ini saya penasaran nih sama yang ini nih. Ini teman-teman nih. ini teman-teman ya. Ini Bang Fatah, saya sendiri pusing ya. Maksudnya pusing makna dari ini itu apa gitu Bang Fatah ini. Coba aja menjelasin maknanya ini apa gitu Bang Fatah. Suatu ketika saya dikecewain ya. Waduh, patah hati nih Bang Fatah nih. Terus akhirnya nggak bisa berkata-kata lain daripada saya curhat ke yang lain, tetap udah ketahuan benar, kan benar. penjelasan kayak gimana. Ya. Udah saya coret-coret bisa kayak gini. Ini ya, sekarang ini gambar muka, ini gambar perut, ini gambar. Nggak bisa air mata, ya udah tulis air mata di sini aja. Iya benar. Jadi kalau yang lain memang nggak jelas ya, tapi dalam hati ini membekas sebelum punya arti tersendiri gitu Bang Fatah ya. Iya benar. Soalnya kalau misalkan masuk ke kamar, kan ini taruh kamarnya. Kalau lihat ini kayak saya waktu dulu sakit. Iya, emang benar sih Bang Fatah, kalau kita urusan perempuan tuh saya jadi curhat ya. Kadang teman-teman ya lihat nih Bang Fatah sampai segitunya ya. Kalau cowok udah tulus itu emang sayang banget ada Bang Fatah ya. Susah bertanya gitu ya. Gitulah. Iya. Terus nih buat teman-teman apa namanya? Buat Bang Fatah saya juga kita jangan menyerah karena kayak gini ya. Cewek malam kita harus lebih bangkit buat tunjukin ke cewek itu kalau gitu tuh sebenarnya lebih baik dari yang sekarang gitu, maksudnya yang cowok dia yang sekarang gitu ya. Oke nih, makasih. Ada lagi nggak nih Bang Fatah nih? Kayak saya dengar Bos Pata jadi sempat berpikiran melukis kayak alam gitu kan. Ada sosok keajaibannya juga gitu. Yang mana dong? Ini coba tunjukin. Coba Bang Cawin, kita liatin ke kamera nih Bang Cawin nih. Coba Bang Fatah nih. Mana nih Bang Cawin nih? Ini gambar gunung. Ke depan Bang Cawin nih. Ini sebelumnya nih kan. Ini gambar gunung aja yang kayak marah ke alam kan, soalnya ini temanya gunung yang
yang mau alam. oh mau meletus gitu. Mungkin karena efek dari penebangan dia kali Bang Fata ya. Soalnya kan kita benar-benar rusak banget ya. Sekarang ini ya. Makanya saya udah luapin aja ke tempat lukisan. Jadi kayak marah alam. Jadi menyemburkan api Lahar itu ya. Dan kebetulan satu bulan ke depan setelah kejadian ini bikin ini gunung Semeru. Waduh. Jadi Bang Fata bikin ini dulu, maksudnya inspirasi dari kemarahan alam, ternyata 1 bulan lagi kejadian. Kayak apa ya? Kayak kebetulan gitu ya. kebetulan. Itu bukan maksudnya hanya kebetulan teman-teman jangan sangat Bukan sebutkan. Mas Patang ngeramal Ngeramal, benar. Jadi kan Bukan. kebetulan dia kan lagi mau punya inisiatif pengen kemarahan alam ini. Luapinnya dari lukisan gitu ya. Pas nggak tahu setelah selesai lukisan itu terjadilah gitu kan Bencana alam. gitu. Ada lagi dong. Kaitannya gitu. Apa nih Bang Sawi ini jelasin nih. Tentang waktu dulu saya bingung mau ngapain. Bingung mau Iya, ngapain. saya muter-muter ini kemana, ini banyak cerita. Akhirnya mah kita ya udahlah semangat aja kan. Oh, Depan. benar. Jadi ya udah saya di sini bikinnya ya udah. Jadi di sini titik untuk bangkit ya kita. Nah, soalnya kan muter ini kan ibarat kepala nih. Iya. Jadi pusing. Daripada kita dibikin ya udah lanjutin aja apa yang saya kerjakan hari ini. Sekarang ya benar Bang Fata. Sangat banyak informasi yang saya perlu ambil dari Mas Iya Patang. benar. Maksudnya maknanya itu banyak sekali ini maknanya. Ada lagi? Jadi walaupun kalian itu lukisan apa itu kalian belum paham gitu kan? Maknanya. Dari dia melukis itu karena mungkin ekspresi ketika dia lagi jenuh ini lebih baik menggambarkan di lukisan seperti ini gitu. Kalau yang ini Bang Fata nih. Ini sensitif sih kalau diceritain ya. Tapi intinya aja gitu ya. Dia jalan dulu gitu. Kenapa gitu? Ini ibu saya meninggal karena penyakit. Jadi meninggal 2007. Jadi ya udahlah saya gambar mukanya aja kayak gini. Kayak gini bener. Ini kan darah. Ya, bener. Soalnya kan waktu dulu kakinya emang bengkak. Waduh. Meninggal jadi ya udah. Ya Saya kita lukisan. Mau dengar teman-teman makanya ketika dia menggambar lukisan dia itu nggak asal. Maksudnya punya makna arti. punya Ya, arti kan? bener Bang Sawi. Aduh, kita rapi Bang Fata ya. Di sini. Maaf taruh di sini aja. Nanti kita rapiin lagi. Ya, Waduh. itu teman-teman apa yang Mas Patang luangkan ketika kosong waktunya dia menggambarkan tentang kehidupannya sendiri lah daripada ya kayak depresi susah gitu Mas Patang ya. Kebanyakan anak-anak seperti Kita anak muda gitu kita. kan, ketika depresi ayolah mabok ini. Wah, itu negatif. Enggak baik ya Bang Fata ya. itu mah lebih baik kayak Mas Patang mencari inspirasi ya ketika hidup ya jangan terlalu menyerah gitu kan karena kesuksesan itu bukan orang lain yang wujudkan tapi diri sendiri gitu kan. Kadang ya anak muda sekarang kan kalau misalkan depresi atau healing lah healing zaman sekarang kan jalan-jalan kan Jalan-jalan. kebanyakan negatif ya. Iya benar. Mending biasa mabuk. Iya benar. Bukan hal negatif. Apalagi ke blues liar. Terus ini kan Bang Fata, kita kan tadi Bang Sawi udah mengenal lukisannya gini. Yang saya pengen balikin lagi nih, saya pengen tanyain lagi gitu ya ke pembahasan dari usaha kaos ini gitu ya. Ada nggak sih Bang Fata dari Bang Fata dari usaha kaos itu susah senangnya gitu Bang Sawi? Maksudnya susahnya itu kenapa, senangnya itu kenapa gitu Bang Fata? Senangnya atau Mungkin laku gitu. senangnya apa susahnya? Soalnya kebanyakan susah. Contohnya dong ceritain susahnya gimana, senangnya gimana dong? Susahnya dulu dong. Waktu dulu pernah susah ya. Iya. Bawa ke produksi ini apa nih nggak bisa brand baru, produksinya dikit, ya udah ke yang lain aja. Pernah ditolak. Pernah ditolak juga ya sering ya. Soalnya kan kita baru bikin berapa losin kan, aku mau yang lain udah ribuan kan, jadi minder, jadi bener. jadi ini udah berhenti aja lah dari sini gitu kan. Dari situ tetap konsisten nyari Tetap semangat gitu tetap ya. semangat Sampai akhirnya ketemu ada yang nerima gitu. Ketemu temen sering ngobrol gitu ya, dia punya produksi, ya udahlah di situ. Dan akhirnya ini yang tadi itu ya hasilnya. Terus susahnya itu tadi Bang Fata itu awal ngerintisnya Bang Cawan, ini bener ya Bang Fata ya awal ngerintisnya
Terus kalau senangnya itu mungkin dari udah ada brand yang mau nerima gitu ya, maksudnya udah ada yang mau nerima gitu ya. Selain itu apa lagi gitu senangnya Bang Fatah? Senangnya itu pas ada WA masuk, Wah. beli kaos. Itu kayak ibarat mau jemput cewek pertama. Bang Fatah, belum bisa move on nih Bang Cawin nih. Maksudnya sebelum keluar rumah di kamarku udah kegeder. kaos ada yang beli nih, padahal cuma beli satu doang kan, tapi bener Bang Fatah. tapi ibarat hati itu gembira gitu Bang Fatah ya. Bener. tanpa kita tahu dari mana ya, maksudnya kaos kayak saya kan baru berapa tahun tapi kan tahu di mana ya. Ternyata teman ke teman itu apa namanya, hal positifnya nongkrong yang positif. Bener Bang Fatah. Soalnya kan teman ke teman itu adalah marketing yang paling ya. Ya, ini juga teman-teman ya. Maaf ya, saya juga makasih ke Bang Fatah datang ke sini ya. Kita juga sambil promo channel kita Bang Cawinnya ke Bang Fatah. Bang Fatah juga sebaliknya emang benar teman-teman, kalau teman ke teman itu salah satu sumber utama gitu Bang Fatah ya. Terus buat teman-teman Bang Fatah, saya pikir buat untuk usaha itu jangan malu gitu Bang Fatah ya. Emang sekarang kita kecil emang injak Bang Fatah, siapa nanti kita ke depannya besar. Nanti kalau udah tinggi nge-WA ya. Lagi di mana? Aduh. Biasa Bang Fatah itu mah biasa. Ayam meren. Lomba. Banyak meren. Ya. Padahal dulu mah boro-boro nanya. Boro-boro beli ya Bang Fatah ya. Beli. Nanya juga kagak ya? Kagak. Emang jangan. Kayak curcolin. Emang bener sih Bang Cawin, mungkin Bang Cawin juga punya kisah tersendiri ya dari hal merangkai kehidupan susah senang buat usaha kayak gimana, apalagi kita posisi kerja di orang itu Bang Fatah kayak gimana ya posisinya ya. Betul. Ya, terus ini Bang Fatah, Bang Cawin ya, buat teman-teman ya, saya syukur Bang Fatah soalnya saya benar Bang Fatah, orang yang datang ke sini itu orang-orang hebat gitu Bang Fatah. Maaf ya, kemarin ada teman saya yang anak muda, inspirasi muda, udah hidup sendiri tapi bisa punya megang banyak organisasi, kuliah sendiri, apa sendiri. Maksudnya orang yang datang ke sini tuh Bang Cawin udah kata orang-orang hebat gitu Bang Cawin. Ini juga Bang Fatah juga saya salut benar tuh Bang Fatah, Bang Cawin usaha sendiri, nggak menyerah, nggak apa. Betul. Semoga aja saya juga sama teman-teman Bang Fatah doain gitu ya. Nggak menyerah karena keadaan gitu Bang Fatah. Gitu. Nama juga kita usaha emang sulitnya itu banyak gitu Bang Fatah ya. Harus susah dulu. Kalau gitu, bisa kan kata Raffi Ahmad juga, kalau nggak capek ya jangan sukses ya. Iya, betul. Kalau pengen rebahan ya susah, nggak mungkin uang jatuh dari langit kan. Biar aja nggak mungkin. Buat anak muda, tetap semangat, konsisten, gampang tuh. Terus nih Bang Cawin, ada nggak sih yang ditanyain ke Bang Fatah selain hal dari luar sini apa hal gitu Bang Cawin? Ya buat saya ke Bang Fatah gitu ya, ketika memanage suatu tujuan yang buat kita gapai gitu, ketika orang lain mematahkan rencana atau tujuan kita gitu, apa sih motivasi? Bukan motivasi, mengantisipasi orang-orang supaya kita itu nggak patah semangat. Kayak maaf contohnya, patah mereka gitu mah, buat apa sih ecek, mungkin orang juga nggak mau lah bahan kayak gini buat Mas Patah gitu, buat orang seperti itu gitu, apa sih gitu kan? Bener. Satu keyakinan. Keyakinan. Kalau misalkan kita yakin ya, insya Allah diiringi doa, sama dikerjakan, insya Allah sih pasti akan terwujud ya. Kalau misalkan pengen langsung ke atas ya nggak mungkin dari bawah. Betul. Ini nggak mungkin jadi kalau sebelumnya 1 losin, 2 losin, 3 losin belum dikerjain, nggak mungkin jadi sekarang kan. Betul. Jadi ya tetap semangat aja gitu ya. Tetap konsisten dari awal. Misalkan kalau untuk membangun brand ya bangun aja. Kalau misalkan banyak perencanaan ya nggak mungkin jalan. Bener nggak mungkin jalan. Gitu. Terus Bang Fatah nih, saya kan pengen menggeber anak-anak muda seperti saya pribadi gitu ya. Bang Fatah kan saya udah salut ya. Maksudnya buat orang-orang yang takut awalnya ngerintis kayak gini, biar nggak takut kayak gimana gitu Bang Fatah. Ya kadang saya dirinya biar tinggi. Biar tinggi kan, orang itu anak muda itu pertama kalau buat awal usaha takut gagal Bang Fatah pasti kan. Maksudnya kan Bang Fatah sendiri udah dibilang udah lama ya untuk ngerintis, maksudnya motivasi buat anak muda gitu yang mau usaha merangkai usaha gitu. Ya pertama sih harus ingat ke orang tua ya. Ingat orang tua, ingin ngebanggakan. Bener.
ya gitu, orang tua. Terus misalkan kalau kita nggak bikin orang tua kan jadinya apa ya, jadi kelewat batas itu kan. Ya intinya kan kita hidup itu kan harus bermanfaat ya. Ditambah ada orang tua harus dibanggakan gitu. Kalau misalkan kita jauh dari orang tua ya jangan harap bisa maju gitu ya. bisa maju lah. Oh, jadi apa Panutan namanya? gitu modal. Iya, benar. Kalau Bang Fatah itu motivasi dari Bang Fatah buat semua juga, kalau kita mau bikin apa-apa kita harus ingat ke orang tua gitu. Tujuan utama kita ngebahagiain orang tua gitu, benar Ini ya. ada cerita sih, ada cerita kayak dejavu ya. Dijawab Bang. 2014 kayak waktu sekolah ya, pas waktu ngeband apa lihat-lihat band ya, kayak di Carita kayak Cirebon kan sering ada band ya. Ada Teluk Batako kan sering ada band kan. Suatu ketika itu kita kumpul di Gardu Pos Ronda ya. Itu khusus pemuda di situ ya, di kampung saya. Kan saya waktu dulu kan baju baru kan cuman pas beli lebaran aja. Benar Bang Fatah, benar. Gak bisa bikin Sama, jangan ngomong kayak gitu. Sedih saya nih. Sama terus gimana? misalkan kan kita kalau beli baju lebaran kan beli baju baru kan pasti Setahun ada- sekali ya. Benar. Itu ingat baju dikasih sama orang tua, celana sontog pendek lah gini ya. Kayak gini lah ya, nih kayak gini nih. Terus sama kaos kan. Ketika kan itu ada acara satu hari, besoknya juga acara lagi kan. Itu saya mikir cuman bagus cuman baju eta doang. Suatu ketika udah beres selesai pakai baju yang pertama yang dikasih sama bapak, besoknya kan saya pakai baju itu lagi. Pulang dari acara saya langsung dicuci Baju itu bajunya supaya besok bisa dipakai ya. Tetap bagus lagi. baju di apa harus dipakai wangi gitu ya, biar nggak bau keringat gitu ya. Iya, benar. Terus udah besoknya mau ke acara selanjutnya, teman bilang gini di Gardu, malu-maluin soalnya kemarin bajunya pakai Tadi gitu. Kalau kata bahasa Sunda mah gitu ya. bajunya eta deui emang teh nu baru bilang udah punya baju. Sangat mematang semangat gitu kan. Tapi suatu ketika 3 tahun kemudian dia bikin baju sendiri. Teman-teman lihat ya, Bang Fatah ya, dari awal baju cuman yang bagus satu dicuci buat acara besok, sekarang bikin baju sendiri ini serius nih, bikin baju sendiri nih. Apa namanya? Yang waktu dulu ngatain ya, sekarang sering beli baju saya. Waduh, baju pakmen itu ya. Ya, yang emang kehidupan kayak gitu Bang Fatah ya. Kehidupan Bang Fatah juga mungkin nggak marah nggak apa itu, cuman emang kenyataannya emang hidup kayak gitu Bang Fatah ya. Pahit ya? Pahit. Bener. Waduh, hati bayangin teman-teman, dari tadinya cuma baju satu diledek bikin baju sendiri. Yang ledeknya beli lagi. Hukum alam. Itu kayak dejavu ya. Iya, dejavu. Kalau misalkan waktu itu dihina kan, Benar. banyak orang kan, terus temannya lagi bilang, ya ini masa sih baju itu mulu kan, Iya, malu-maluin kampung iya, kan. benar. 3 tahun kemudian, 3 tahun ke depan ya, bikin alhamdulillah baju gitu ya. sendiri, Rilis lah ya, buat sendiri, sama pribadi sendiri. Dan ternyata yang dulu bilang gitu Malah beli baju sendiri. Ya, benar. Alhamdulillah. Jadi kayak apa ya, kayak pembuktian lah bahwa Iya, benar. bahwa saya bisa gitu. Nah, makanya kita itu jangan menilai orang ketika hari itu gitu kan. Iya, benar. Nasib orang ini tidak bisa ditentukan dengan satu hari gitu Iya. kan. Siapa tahu besoknya lagi dia tadinya beli rokok sebatang, besoknya nggak beli. Itu mah Bang Kobar. Ini Bang Kobar ini nih. Enggak bercanda, aja sini teman-teman. Ya, tadinya mereka cuman kebeli air minum akhir itu cuman 1 botol, 2 hari kemudian nggak tahu mungkin sekarus bahkan bisa kebeli 1 toko kali ya. Iya, kita nggak tahu siapa nasib kedepannya nggak pada ya. Kehidupan emang bikin Teman, apa namanya, kita kan udah cerita panjang lebar Bang Fatah ya. Maksudnya Bang Fatah tuh menurut saya juga salut dengan teman-teman. Saya tuh masih kecil. Enggak, Bang Fatah. Enggak, serius. Saya sampai merinding loh teman-teman. Bukan merinding karena karena gini karena gitu, tapi karena omongan Bang Fatah itu. Maksudnya omongan itu karena Bang Fatah bener serius ngemotivasi saya sendiri Bang Fatah. Jujur, saya Bang Fatah sama teman-teman hampir hancur, hampir apa-apa.
Tapi setelah dengar omongan kayak Bang Fatah kayak gini, timbul saya rasa semangat saya, sampai saya sekarang saya mikir harus ngapain. Terus saya terima kasih, saya bilang lagi terima kasih ke Bang Fatah udah mau mampir ke sini jauh-jauh gitu ya. Terus nih Bang Fatah buat terakhir nih pesannya nih buat teman-teman semua nih. Apa dong? Apa tentang kehidupan? Maksudnya pesan buat anak muda gitu zaman sekarang gitu. Harus perbanyak nongkrong ya. Harus perbanyak nongkrong tuh, tapi yang positif ya. Positif. Iya dong. Soalnya kalau tongkrongan banyak, teman-teman banyak, dari situ kita hidup. Bener. Setuju bener. Ya, setuju. tongkrongan adalah segalanya. Iya. Jangan kayak sendiri, harus kayak semua. Iya bener. Ya teman-teman inget ya, jangan segala sesuatu jangan diri kalau kita mau gini mau gitu jangan ngerenung diri sendiri ya Bang. Ya. Tapi bagi sharing ke teman-teman ya. Itu pesan dari Bang Fatah. Kalau dari saya sih pesannya kayak gini nih teman-teman. Ya, orang lain bisa, masa kita harus bisa? Sama ya? Nggak serius. Pesan dari saya kayak gini teman-teman. Maaf ya itu berisik lagi nonton bola teman-teman. Semoga Indonesia menang ya. Amin. Maaf ya saya menyeleweng ke yang lain. Ini kan sekadar ngobrol Bang Fatah, ambil kita aja. Iya. Kalau pesan dari saya kayak gini Bang Fatah ya. Nggak ada yang tidak mungkin Bang Fatah di dunia ini. Saya kita berjuang berdoa. Bener nggak Bang Fatah? Ya oke itu dari saya. Kalau Bang Cawin nih kayak gimana Bang Cawin? Pesannya buat teman-teman. Ya buat teman-teman ya yang di luar kesempurnaan hidup gitu kan, jangan nyerahlah ketika kita mempunyai tujuan. Jangan melihat yang benar kata Mas Fatah bilang tadi, kita itu nggak bakal langsung dari atas gitu kan, pasti dari bawah dulu gitu kan. Juga dari bawah. Ya, Iya, walaupun orang mencela kita ini ya karena tujuan kita ke depan satu gitu, udah kita fokus aja, biarkan orang lain itu mau ngatain kita apa itu motivasi buat kita gitu kan. Ya seperti itu, jangan mudah malas-malasan lah buat anak-anak sekarang gitu. Bangkit karena anak muda itu harus banyak berkarya, karena banyak pola pikir yang harus kita perkembangkan di masa yang akan datang gitu kan. Jangan malas-malas seperti inilah, jangan anarki lah buat anak muda gitu kan. Itu udah nggak zaman. Sekarang yang harus itu yang banyak anak muda berkarya gitu Bang Fatah. Betul, harus berkarya sih. Harus berkarya Soalnya dari karya itulah kita orang tahu kita. Iya benar. Dari berkarya orang tahu kita. Iya betul. Oke, saya salut banget ke Bang Fatah, makasih udah datang ke sini. Terus Bang Cawin ada ini nggak sih? Apa teman-teman punya rekomen yang lain? Apa nih? Nih, buat teman-teman ya, kan di sini kami membuat channel Sakadek Ngobrol gitu. Jadi kami kan di sini ada tentang broadcast untuk syuting di luar. Jadi nggak apa-apa, rekomendasikan kalau teman-teman punya inisiatif, Kak, tolong dong gitu, bisa nggak sih dari tim Sakadek Ngobrol buat acara mukbang gitu, entah itu singkong geprek tak apa, insya Allah gitu kami bisa terlaksana. Yang penting komen gitu. Terus Kak, bisa nggak sih gitu syuting di luar gitu. Kebetulan saya rekomendasi tempat. Maka rekomendasi tempat yang bagus silakan aja di bawah. Nanti saya tembus 2000 komentar. Ya buat teman-teman mungkin gitu aja ya. Terima kasih juga ke Bang Fatah udah mau datang ke sini, udah mau ngobrol santai sama Sakadek Ngobrol gitu kan. Ya teman-teman ya jangan mudah putus asa lah. Kita lihat sosok dari Mas Fatah aja gitu kan. Dari tadinya sampai orang menghina, udahlah jangan pakai masa malu-maluin kampung, bajunya itu aja ya. Akhirnya kan ya buat brand sendiri gitu kan, yang betul-betul orang itu bisa gitu, malah dia juga mau membeli tersebut ya. Mau menghasilkan karya dia gitu kan, memakainya gitu kan ya tadi. Oke ya, tadi juga kan udah dengar kata Bang Cawin bilang kalau ada rekomendasi buat podcast di luar silakan aja komen tempatnya di mana, enaknya di mana. Terus kalau ada rekomendasi lagi Bang silakan aja komen. Pasti kami dikit-dikit diwujudkan gitu ya, sedikit-sedikit konten yang lain, contoh mukbang, contoh konten bikin di luar apa-apa selain yang penting jangan yang negatif ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya Bang Cawin dan Bang Fatah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.